Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang boleh digunakan, dibatasi, dan dilarang dalam sistem pertanian organik. Makna pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan yang cukup berkualitas dan berkelanjutan. Untuk manfaat pertanian organik sendiri ada 3 aspek. Yang pertama dari aspek kesehatan, yaitu menghasilkan makanan yang aman dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua dari aspek lingkungan, yaitu memaksimalkan unsur hara alam tanpa ada campur tangan bahan kimia sehingga produk yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dan terciptalah keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga dari aspek ekonomi, biaya operasional lebih rendah dibanding sistem pertanian konvensional. Perkembangan pertanian organik di Indonesia telah dipraktekkan semenjak beratus-ratus tahun oleh nenek moyang kita. Sistem pertanian ini dilakukan tanpa menggunakan sarana produksi dari luar lahan dan hanya menggantungkan semuanya pada alam dengan cara mengembalikan semua sisa-sisa tanaman ke tanah sebagai pupuk organik. Permasalahan yang timbul dalam sistem pertanian organik antara lain budidaya, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Permasalahan yang timbul di dalam budidaya pertanian organik antara lain luas lahan yang menerapkan sistem pertanian organik relatif kecil dan terletak di sekitar lahan budidaya non-organik. Yang kedua, sumber air yang sudah tercampur pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, kawasan lahan budidaya berada jauh dari akses transportasi. Yang kedua, sarana produksi. Adapun hambatan-hambatan dalam sarana produksi pertanian organik antara lain, yang pertama, belum tersedia secara merata pupuk kompos atau pupuk organik. Yang kedua, pupuk organik dapat berupa pupuk padat atau kompos atau pupuk cair yang digunakan untuk daun atau buah. Sebaran usaha pertanian organik yang luas belum ditunjang oleh produksi dan distribusi pupuk organik. Yang ketiga, belum banyak tersedia pestisida untuk organik untuk hama dan penyakit tanaman. Permasalahan dalam pengolahan lahan pertanian organik antara lain, peralatan masih digunakan bersama untuk mengolah pangan organik dan non-organik. Yang kedua, belum banyak produk pangan organik olahan. Yang ketiga, belum banyak informasi mengenai pengolahan pangan organik. Yang keempat, informasi mengenai pengolahan pangan organik belum banyak dihasilkan dan disosialisasikan. Untuk kendala masalah pemasaran dalam pertanian organik antara lain, minimnya pengetahuan teknis dan jalur-jalur pemasaran yang dikuasai oleh pelaku usaha organik. Yang kedua, jalur-jalur pemasaran pangan organik masih sedikit dan menganut pemasaran konvensional, sehingga beresiko untuk tercampur dengan pangan non-organik. Yang ketiga, mahalnya biaya transportasi pangan organik. Yang keempat, lokasi yang jauh dan minimnya sarana transportasi menyebabkan biaya transportasi atau distribusi pangan organik dari lahan ke pasar menjadi tinggi. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk pengembangan pertanian organik antara lain, minimnya jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang pertanian organik, baik petugas, pembina, peneliti, dan inspektur pertanian organik maupun pelaku usaha atau petani. Strategi pengembangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang harus dilakukan dalam pengembangan pertanian organik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan pedoman. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, sosialisasi pembinaan bisnis dan pengembangan pemasaran. Yang keempat, pengembangan sistem pengakuan dan pengawasan produk pertanian organik. Lalu, bahan apa saja yang diperbolehkan, dilarang, dan dibatasi dalam sistem budidaya organik? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi apa itu bahan dilarang, bahan yang dibatasi, dan bahan yang diperbolehkan. Bahan, segala bahan termasuk dalam bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pembuatan atau penyiapan pangan dan terkandung dalam produk akhir walaupun mungkin dalam bentuk yang sudah berubah. Definisi bahan dilarang, bahan yang tidak boleh digunakan. Selanjutnya, definisi bahan yang dibatasi yaitu bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi ketersediaannya.
Kemudian definisi bahan yang diperbolehkan yaitu bahan yang dianjurkan dalam penggunaannya. Lalu, bahan-bahan yang diperbolehkan, dilarang, dan dibatasi dalam sistem budidaya organik menurut Badan Pengawasan Nasional yaitu bahan yang diperbolehkan, dilarang, dan dibatasi dalam sistem budidaya organik penyubur tanah. Yang kedua, untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau BT. Dan yang ketiga, untuk digunakan dalam produksi pangan olahan organik serta bahan pembersih dan disinfektan yang diizinkan. Lalu bahan apa saja yang diperbolehkan dalam penyubur tanah yaitu pupuk hijau seperti contoh turi, lamtoro, tanaman legum atau kacang-kacangan. Yang kedua, kotoran ternak boleh diperbolehkan berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik atau factory farming, diperbolehkan selama mengalami proses pengomposan selama 2 minggu. Kemudian, urin ternak diperbolehkan berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Urin dapat digunakan setelah melalui proses fermentasi. Yang keempat, kompos sisa tanaman berasal dari tanaman organik seperti sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, kulit kopi, kulit kacang, dan lain-lain. Yang kelima, kompos limbah sayuran diperbolehkan bila berasal dari pertanaman organik dan tidak terkontaminan logam berat. Yang keenam, gagang hijau. Gagang hijau merupakan sumber nitrogen alami untuk pertanaman padi. Yang ketujuh, molase, bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos padat atau cair sebagai sumber makanan dan energi mikroorganisme. Yang kedelapan, dekomposer, bukan hasil rekayasa genetika yang diutamakan berasal dari daerah setempat. Yang kesembilan, pupuk hayati atau biofertilizer, substansi yang mengandung mikroorganisme dengan fungsi tertentu untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Yang kesepuluh, zat pengatur tumbuh atau zat PT alami, bukan zat PT dengan bahan sintetis. Kemudian, bahan-bahan apa saja yang dibatasi untuk penyubur tanah? Yang pertama, kotoran ternak dibatasi bila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik dan ternak yang diberi pakan GMO. Yang kedua, urin ternak dibatasi bila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik. Yang ketiga, kompos sisa tanaman dibatasi bila berasal dari tanaman yang dibudidayakan secara non-organik, termasuk jerami dan sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kopi, dan lain-lain. Yang keempat, kompos media jamur perang dibatasi bila bahan media berasal dari budidaya non-organik media jamur perang berupa campuran serbuk gergaji dan bahan organik lain seperti jerami. Jerami merupakan sumber kalium. Yang kelima, kompos limbah organik sayuran dibatasi bila berasal dari limbah pasar sayuran non-organik. Kompos dari limbah sayuran organik atau limbah pasar dan rumah tangga yang bebas kontaminan logam berat. Yang keenam, dolomit dibatasi kadar logam berat Pb, Cd, Hg, dan As dan penggunaan terbatas. Diaplikasikan untuk meningkatkan keasaman atau pH tanah atau menanggulangi kekahatan tinggi. Yang ketujuh, gipsum dibatasi kadar logam berat Pb, Cd, Hg, dan As dan penggunaan terbatas. Diaplikasikan untuk meningkatkan keasaman atau pH tanah atau menanggulangi kekahatan Ca dan Mg. Kemudian, bahan-bahan yang dilarang untuk penyubur tanah antara lain urea, single, double atau triple super fosfat, amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, pupuk kimia sintetis lain, EDTA silates, dan PT sintetis, biakan mikroba yang menggunakan media sintetis kotoran manusia, kotoran babi, dan sodium nitrat sintetis. Kemudian, bahan-bahan yang dibolehkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Yang pertama, pestisida nabati, kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau. Yang kedua, propolis. Yang ketiga, minyak tumbuhan dan binatang. Yang keempat, rumput laut, tepung rumput laut atau agar-agar, ekstrak rumput laut, garam laut, dan air laut. Yang keenam, yang kelima, gelatin. Yang keenam, lecitin. Yang ketujuh, kasein. Yang kedelapan, asam alami atau vinegar. Yang kesembilan, produk fermentasi dari aspergillus. Yang kesepuluh, ekstrak jamur atau jamur shiitake. Yang ke-11, ekstrak chlorella. Yang ke-12, teh tembakau. Yang ke-13, senyawa anorganik.
Yang ke-14, campuran burgundi. Yang ke-15, garam tembaka. Yang ke-16, belerang atau sulfur alami. Yang ke-17, pupuk mineral. Yang ke-8, tanah yang kaya di atom. Yang ke-19, silikat atau clay. Yang ke-20, nitrium silikat. Yang ke-21, natrium bikarbonat. Yang ke-22, kalium permanganate. Yang ke-23, minyak parafin. Yang ke-24, mikroorganisme atau bakteri, virus, jamur. Yang ke-25, karbon dioksida dan gas nitrogen. Ke-26, sabun kalium. Yang ke-27, etil alkohol. Yang ke-28, serangga jantan yang telah disterilisasi. Yang ke-29, preparat feromone dan atratan nabati. Yang ke-30, obat-obatan jenis metalhedi yang berisi penangkal untuk spesies hewan besar dan sejauh dapat digunakan untuk perangkap. Kemudian, bahan yang dilarang untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT yaitu semua pestisida kimia sintetis. Yang kedua, bahan yang berasal dari produk GMO. Yang ketiga, antibiotik. Kemudian, bahan yang diperbolehkan untuk kesehatan ternak yaitu seperti obat-obatan herbal dan rempah, vitamin alami, obat-obatan homeopati alami. Yang keempat, hasil sampingan industri pakan organik. Yang kelima, zat perangsang tumbuh alami. Yang keenam, pakan ternak organik. Yang ketujuh, padang gembala organik. Beberapa contoh bahan tambahan pangan yang telah ditetapkan fungsi dan bahan pangan tersebut dan batas maksimumnya sesuai dengan Kemudian, terdapat juga bahan penolong untuk produk tanaman seperti air, kalsium klorida, kalsium karbonat, kalsium hidroksida, kalsium sulfat, magnesium klorida, kalium karbonat, dan masih banyak lagi. Kemudian, bahan penolong untuk produk ternak dan lebah antara lain kalsium karbonat,